Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa mingguan kita pada hari ini, di mana analisa ini akan berlangsung dari tanggal 15 sampai tanggal 19 Juli tahun 2024. Rekan trader, selama satu minggu kita sudah melewati berbagai kejadian yang sangat luar biasa terjadi di pasar, dan kejadian yang sangat luar biasa adalah setelah data inflasi dikeluarkan, bagaimana dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan, membuat pasangan mata uang lainnya melesat tinggi, terutama gold. Oleh karena itu rekan trader, sebelum kita memulai, kita menganalisa secara mingguan, mari kita lihat dulu apa yang terjadi di minggu yang lalu. Nah, untuk minggu yang lalu rekan trader, mari kita lihat dulu secara fundamental data-data yang terjadi rekan trader. Data-data yang terjadi untuk minggu yang lalu, rekan trader udah bisa lihat dengan jelas bagaimana data yang terjadi. Dimulai dengan testimoni Gubernur Sentral Bank pada hari Selasa, diikuti juga testimoni Jeremy Powell pada hari Rabu. Jadi selama 2 hari berturut-turut testimoni ini dilakukan ya. Inilah yang membuat bagaimana dolar bergejolak. Dan pada akhirnya pada hari Kamis rekan trader, IHK, Indeks Harga Konsumen atau data inflasi dikeluarkan, di mana dolar Amerika terjatuh dan membuat pasangan mata uangnya melesat tinggi, dan ditutup pada hari Jumat Indeks Harga Produsen IHP. Nah, ini rekan trader bisa lihat secara langsung di platform pada minggu lalu. Rekan trader bisa lihat dengan jelas di platform. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Rekan trader, indeks dolar Amerika mengalami pelemahan yang sangat signifikan rekan trader. Rekan trader bisa lihat secara teknikal ya. Dia mengalami kejatuhan sampai di posisi 103.769 dari 104. Dan ini kalau kita lihat rekan trader, tidak bisa kita pungkiri bahwa pidato-pidato yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika dan pasar menunggu data inflasi membuat harga dolar roboh, menandakan bahwa pemangkatan tingkat suku bunga sudah akan berlangsung dan direncanakan pada bulan September. Selanjutnya untuk euro angka saham dolar, mengantisipasi akibat data inflasi, bagaimana euro angka saham dolar naik ke ketinggian maksimal 1.0910. Luar biasa sesuai dengan apa yang saya prediksikan. Dan ini adalah wajar, data inflasi ditunggu-tunggu, karena dari data inflasi ini kita akan melihat bagaimana pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan, kalau memang kehendak Tuhan, akan dilakukan pada bulan September nanti ya. Begitupun juga gold. Prediksi saya gold itu sampai 1.29377. Rupanya rekan trader, dia naik pun juga sampai di 1.29817. Sesuai juga dengan prediksi saya ya. Tapi memang dia naik sampai ketinggian sangat luar biasa. Bagaimanakah tadi pound sterling ya? Bagaimana ke gold? Gold ini rekan trader luar biasa. Setelah reaksi pasar akibat pidato yang dilakukan hari Senin, di mana terjadi keraguan-raguan, hari Selasa mulai naik rekan trader dari 2.354 sampai 2.400. Ini yang saya bilang gold coming home. Coming home rekan trader. Home-nya itu di 2.400. Seperti nanti Inggris football coming home pada final nanti antara Inggris dengan Spanyol, gold pun juga coming home. Gold itu kembali lagi ke 2.400 dan dia melesat naik sampai di hari Kamis menuju 2.425, walaupun akhirnya ditutup sih sebenarnya di 2.411. Tapi intinya gold coming home 2.400. Dan untuk USD yang Jepang, sesuai dengan prediksi saya, tapi malahan meleset prediksi saya. Prediksi saya itu dia cuma di 159. Rupanya dia turun rekan trader sampai di posisi 157. Luar biasa. Tapi secara garis besar prediksi saya memang dia turun ya rekan trader ya. Ini adalah prediksi yang saya lakukan pada minggu lalu. Jadi nonton terus prediksi-prediksi saya. Saya mau bilang bahwa prediksi yang saya lakukan itu 90% ke atas pas. Nah, ini adalah apa yang terjadi pada minggu yang lalu. Bagaimanakah untuk minggu ini? Nah, untuk minggu ini yang harus kita lihat pertama itu kejadian apa dulu yang akan terjadi minggu ini.
Untuk minggu ini rekan trader bisa lihat kalender ekonomi masih akan ada juga pidato Ketua Dewan Jenderal. Wah, Ketua Dewan Jenderal, waduh. Gubernur Sentral Bank Amerika Jeremy Powell. Tapi sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya. Ini saya mau bilang. Rekan trader, kemarin, tepatnya bukan kemarin, hari ini, Trump ditembak. Sangat luar biasa di kampanye di Tennessee, di Pennsylvania. Ini saya bisa bilang bahwa ini akan membuat keguncangan juga pada pasar di hari Senin. Hati-hati. Ini Trump udah ditembak ini. Jadi saya bisa bilang bahwa pasar juga akan merespon kejadian tersebut. Oleh karena itu di pembukaan nanti hari Senin, hati-hati akibat dari penembakan yang terjadi pada Trump bisa membuat pasar bergejolak lagi. Jadi harap hati-hati, ini wanti-wanti saya. Oke, kita masuk. Untuk minggu depan pun juga rekan trader harap diperhatikan bahwa PDB Cina ini akan dikeluarkan. Ini sangat berpengaruh terhadap gold. Jadi hati-hati. 9.00 waktu Indonesia bagian Barat hari Senin harap diperhatikan. Dilanjutkan oleh pidato Ketua Gubernur Sentral Bank Amerika Jeremy Powell. Hari Selasa rekan trader lihat adalah penjualan retail, ya. Harap diperhatikan. Hari Rabu data biasa aja, tapi dari Inggris akan ada IHK, data inflasi Inggris, begitupun juga data inflasi Eropa, harap diperhatikan. Kayaknya untuk hari Rabu ini hari kemenangan, hari kekalahan dolar kayaknya nih. Kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk hari Kamis seperti biasa ada tingkat fasilitas simpanan, keputusan inflasi, klaim pengangguran awal seperti biasa setiap hari Kamis, dan ada indeks manufaktur Fed Philadelphia dan konversi pers G20. Jadi harap diperhatikan. Nah, bagaimanakah secara teknikal rekan trader? Untuk teknikal kita lihat bersama-sama. Nah, untuk teknikal rekan trader, saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika untuk minggu depan sampai tanggal 19 nanti, saya memprediksikan bahwa dia ini masih punya peluang untuk mengalami pelemahan. Masih. Saya memprediksikan masih punya peluang besar pelemahan. Ya. Oleh karena itu, saya memprediksikan bahwa pelemahan dia ini, sabar saya lihat dulu. Kalau saya lihat di kasat mata saya, pelemahan dia ini bisa sampai di level 103.364. Ya. Tapi setelah itu hati-hati, dia bisa saja menjadi pembalikan arah. Oleh karena itu, untuk minggu depan menurut analisa saya apalagi saya lupa. Minggu depan ini indeks dolar Amerika saya memprediksikan dia masih bisa turun sampai di 103.364, tapi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke level 104.780. Oleh karena itu sorry rekan trader, terlalu bersemangat saya nih. Estimasi saya dia akan bergerak dari 104.780 itu paling tertinggi tuh, tapi dia hati-hati dia melemah ya. Dia masih ada, menurut analisa saya, dia ini masih punya kekuatan besar untuk terjadi pelemahan. Oleh karena itu, dia bisa melemah sampai level paling terendah menurut saya itu di posisi 103.364, tapi hati-hati dia membalik arah rekan trader. Dia bisa balik arah juga sampai level paling maksimum di posisi 104.780, walaupun tidak terlalu kemungkinan dia juga bisa turun sampai di 102.996. Kita akan lihat bagaimana untuk euro angkel saham dolar. Untuk euro angkel saham dolar, saya masih memprediksikan bahwa euro angkel saham dolar ini punya peluang besar untuk mengalami penguatan, dan saya memprediksikan dia itu bisa menguat sampai, menurut analisa saya dengan trader, dia ini masih bisa menguat ya rekan trader ya. Minimal, saya tidak mau bilang dia sampai di posisi sini. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di posisi 1.09760. Tapi menurut saya, dia ini masih bisa menguat sampai di posisi paling maksimal di 1.09465. Dengan asumsi apabila terjadi pembalikan arah, dia bisa turun sampai nilai terendah di posisi sini ya. Jadi kalau menurut saya dia akan bergerak dari level paling maksimal itu di posisi, sabar saya lihat sini ya. Nah,
Oke, situ. Dari posisi 1.08118 nilai terendah sampai nilai tertingginya itu di 1.09465. Itu adalah pergerakan dari euro angkel saham dolar. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, saya bisa bilang bahwa pound sterling masih punya peluang naik walaupun tidak terlalu besar-besar amat. Ya. Menurut analisa saya, dia ini masih bisa naik, ya sabar saya. Dia masih bisa naik rekan trader. Saya memprediksikan bahwa kenaikan sempurna dia menurut saya tidak terlalu tinggi banget. Menurut saya paling ketinggian maksimal itu di posisi 1.30867. Hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke level 1.278. Nah ini dia. Ini adalah arah pergerakan dari pound sterling. Bagaimana ke Mr. Gold? Nah, ini dia si jali-jali. Gold ini tanpa pandang-pandang bulu lagi. Saya bisa bilang bahwa gold punya peluang untuk naik ke posisi tertinggi. Tidak tertutup kemungkinan dia bisa berjuang sampai level ketinggian maksimum dalam sejarah. 2461. Hati-hati. Tapi, ada tapinya rekan trader. Harap diperhatikan juga. Dia juga bisa turun sampai level ketinggian paling minimal di posisi 2360. Kembali lagi keluar dari zona 2400. Ini menurut analisa saya sekitaran situ sih. Tapi saya bisa bilang peluang besar dia akan naik. Naiknya itu sampai bisa mencapai nilai ketinggian dalam sejarah. Masih bisa. Masih punya peluang dia naik, tapi ya nggak kuat-kuat banget lah, minimal 2439 bisa, kalau sangat luar biasa itu di 2461, tapi peluang dia turun pun juga besar. Dia bisa turun sampai nilai paling terendah di 2360, itu adalah pergerakan dari emas. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, USD yen Jepang menurut analisa saya dia punya peluang besar untuk mengalami pelemahan yang signifikan. Saya memprediksikan dia masih bisa melemah sampai di posisi 154.826. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi di posisi 160.877. Nah, di sini sampai di area sini. Arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus analisa, terus mengamati apa yang market berikan. Kita memberikan yang terbaik buat rekan trader, tapi kita selalu yakin bahwa rekan trader adalah trader yang paling terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya, analisa-analisa berikutnya. Salam profit.